Shalom. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kiranya melindungi kita, memberkati kita, menolong kita sekarang sampai kekal. Amin. Dan saudara, hari Minggu yang lalu karena saya hendak tugas musik, kemudian kan saya duduk di bangku jemaat menikmati ibadah minggu pertama. Nah, karena ibadah minggu pertama kan kita terima itu ya, anggur dan roti hosti, perjamuan kudus. Nah, itu kan ada ayatnya ayat yang khusus Tuhan sampaikan supaya kita baca dan kita ingat dan kita bersyukur untuk itu. Nah, kemudian sebelah saya itu karena kecil-kecil itu hurufnya, dia minta tolong baca ayat di hosti. Nah, saya baca kalau tidak salah itu di Lukas 6:27. Saya akan bacakan ya, Lukas 6:27 ini tentang hal mengampuni. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, tetapi kepada kamu yang mendengarkan Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ini ayat yang sebelah saya itu dapatkan. Nah, saudara, kalau kita baca ayat ini memang simpel ya. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik pada orang yang membenci kamu. Jadi pertama kasihi musuhmu, kemudian berbuat baiklah ke haters atau orang yang membenci. Nah, ayatnya ini pendek sekali, sederhana sekali, langsung bisa ditangkap, tapi susah dijalani secara manusia lama. Nah, di dalam Yesus kita beda, kita punya kemampuan dan kekuatan Tuhan untuk melakukan firman ini, mengasihi musuh, berbuat baik pada orang yang membenci kita. Tapi saudara, betulnya kalau ayat ini sampai kepada kita dan pagi hari ini saudara dengar, saya juga dengar, pasti Tuhan punya mau dalam hal ini. Nah, mari kita renungkan baik-baik. Kasihilah musuhmu. Ini kata Tuhan. Nah, kita ingat musuh kita itu siapa sih saudara? Itu ada di Efesus 6:12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, yaitu melawan roh-roh jahat di udara, setan. Kalau ayat 11 itu, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya muslihat iblis. Jadi musuh kita itu setan, bukan darah dan daging. Kalau di sini ditulis pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu itu bukan dalam arti pemerintahan kenegaraan, bukan, tapi melawan pemerintah-pemerintah yang memerintahkan kejahatan terjadi di dunia. Jadi kalau bicara di dalam iman kita, iman di dalam Yesus Kristus, satu-satunya musuh kita itu adalah setan. Rasul Paulus mengajarkan musuh kita itu ya cuman itu, setan. Bukan darah daging, bukan orang. Jadi menarik saudara. Setan dengan segala muslihatnya itu adalah musuh kita. Nah, padahal di Lukas 6:27 tadi Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Tuhan, loh, katanya musuh kita ini setan Tuhan. Lawan kita ini satu-satunya bukan darah dan daging, melainkan penghulu di udara, setan iblis. Nah, masa kita suruh mengasihi setan? Gimana saudara? Ya, bukan seperti itu ya. Pasti itu bukan maunya Tuhan, karena itu tidak ada di dalam firman Tuhan, tidak dalam Alkitab. Nah, maka kita mesti perhatikan perintah Tuhan di dalam Lukas ini. Kalau kasih setan, tidak mungkin. Terus mikir, tapi kalau mengasihi orang yang kelakuannya kayak setan,
mengampuni orang yang jahatnya kayak setan. Nah itu memang ada di dalam kehidupan. Apakah seperti itu maksudnya? Begini saudara, kalau firman ini sampai ke kita, kemudian Tuhan bicara, ampuni musuhmu. Ini artinya Tuhan sedang menunjukkan bahwa di dalam hatimu, di dalam hatiku, semua yang mendengar firman ini, kita masih salah sasaran. Nah, di dalam hati kita ini yang jadi target permusuhan itu berarti Tuhan lihat secara rohani bahwa hati kita masih memusuhi darah dan daging. Makanya Tuhan bilang kasihi musuhmu. Artinya dalam hati kita Tuhan tahu bahwa ada sikap atau sifat permusuhan yang sedang kita arahkan kepada orang, kepada manusia siapapun itu. Nah, Tuhan itu tidak mungkin keliru. Musuh kita yang sejati adalah setan. Dan kita tidak perlu mengampuni atau mengasihi setan. Jadi kalau firman ini datang, berarti di dalam hati kita, saudara dan saya, Tuhan bicara ampuni musuhmu, artinya itu di dalam hati kita masih memusuhi seseorang. Nah ini yang dimaksud Tuhan di dalam ayat ini. Ini yang dimaksud Tuhan ketika firman ini sampai kepada saudara dan saya. Teliti hati kita bahwa kalau Tuhan bilang ampuni musuhmu, berarti yang harus kita perbaiki itu bukan luar, bukan orang lain, bukan urusan kita orang lain itu, tetapi hati kita. Kok sampai kita sebagai anak Tuhan bisa menganggap manusia atau orang lain sebagai musuh? Lah ini harus diberesin. Ini yang dimaksud ayat ini, saudara. Tuhan mau bilang bahwa untuk ukuran anak Tuhan, anak-anak kerajaan Allah, seharusnya tidak ada seorang pun yang menjadi musuh di dalam hatimu. Karena musuhmu itu cuma satu, setan. Tapi Tuhan bilang kasihilah semua orang. Berbuat baiklah pada mereka yang membenci kita. Nah, kalau ada sifat permusuhan di dalam hati, makanya firman ini datang kepada kita. Ini adalah suatu teguran buat kita. Jadi kalau dapat firman, kasihilah musuhmu, itu jangan saudara merasa, di hadapan Tuhan berarti aku kayak Mother Teresa, mulia. Kalau ada sebentar lagi akan ada orang yang memusuhi saya dan saya harus mengasihi dia, bukan kayak gitu. Anak-anak Tuhan itu tidak punya musuh darah dan daging. Kalau firman ini sampai ke saudara, itu berarti Tuhan lihat bahwa hatimu tidak beres, kamu memusuhi orang lain masihan di dalam hati. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah bisa menerima kebenaran firman ini, kemudian kita, Tuhan ampunilah orang seperti Engkau mengampuni aku. Aku membebaskan orang seperti Engkau membebaskan aku. Nah, karena dalam hati sudah tidak ada perasaan benci lagi, tidak ada perasaan permusuhan lagi terhadap siapapun juga manusia. Nah, saat kita menerima ini, nah, karya Tuhan bekerja. Di situ, saudara. Ayat selanjutnya ini, kita bisa melakukan. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci. Karena anak-anak Tuhan yang sudah melewati ini semua, dia tidak punya perasaan permusuhan di dalam hatinya. Bahkan orang yang membenci dirinya, membenci anak-anak Tuhan yang sudah bebas dari ini, membenci kita yang sudah terbebas dari rasa permusuhan, kita tidak lagi merasa ada hambatan. Seperti itu, saudara. Jadi sekali lagi musuh kita itu setan. Tipu muslihatnya itu jahat. Mereka bersembunyi di balik wajah-wajah orang yang pernah melukai kita, menjahati kita. Dan setan itu akan buat wajah-wajah itu menjadi sesuatu yang kita musuhi di dalam hati kita. Nah, ini tipu muslihat setan. Nah, ini yang Tuhan mau bereskan. Musuh kita hanya setan. Kalau Tuhan bilang ampuni, kasih musuhmu, itu artinya hati kita pasti bertobat. Bahwa
sebagai anak-anak kerajaan surga, kok masih ada terselip rasa permusuhan terhadap orang lain? Nah, ini pertanyaannya. Nah, Tuhan tidak mau tipuan iblis ini kena ke anak-anaknya, meracuni hati anak-anaknya. Saudara, hati-hati ya. Kebencian dan permusuhan itu sebetulnya itu racun yang berbahaya, racun yang jahat bagi kita. Nah, kalau seseorang itu memelihara kebencian dan permusuhan di dalam hatinya, itu sama saja dengan kita itu meminum racun maut tetapi berharap orang lain yang mati. Nah, ini bodoh sekali. Tuhan tidak mau anak-anak kerajaan surga jadi bodoh. Racun kebencian dan permusuhan itu adalah sumber penyakit kronis. Nah, ini sudah ada penelitiannya, sudah ada penelitian medis. Bahwa kalau orang punya perasaan benci dan memusuhi di dalam hatinya, nah maka tubuh kita ini secara otomatis akan masuk ke dalam mode namanya pertahanan diri. Ini menurut dokter-dokter ya. Nah, mode pertahanan diri itu ada hormon yang keluar, adrenalin, ada kortisol. Nah, hasilnya kalau seseorang itu dalam hatinya memusuhi orang dan hormon-hormon tadi bekerja masuk mode mempertahankan diri, akibatnya apa? Tensinya naik, gula darahnya naik, peredaran darahnya terhambat, detak jantungnya meningkat. Nah, dalam penelitian tertentu lagi, kortisol itu adalah pemicu sel kanker. Nah, bahaya. Emosionalnya kacau, kalau emosional sudah kena, stres meningkat, kelenjar hormon di badan kita bekerja tidak karuan, karena tubuh kita secara otomatis bilang, ada musuh, kamu harus melawan. Nah, akhirnya hormon-hormon itu bisa meracuni diri sendiri. Nah, kabarnya kalau situasi ini terus-menerus dipelihara, maka potensi serangan jantung, stroke, gagal ginjal, bahkan kanker itu akan meningkat. Ini, saudara, saya ini bukan dokter, tetapi saya menyampaikan bukan hoak, tapi itu berdasarkan dari jurnal-jurnal yang saya suka baca, jurnal kesehatan dokter, psikiater. Nah, kira-kira itu informasi kecil yang saya bisa ingat. Itu bukan hoak. Nah, saudara, kalau kembali ke firman Tuhan, kalau sampai firman Tuhan datang ke kita, kasihilah musuhmu. Sekali lagi itu artinya kita mesti serahkan pada Roh Kudus agar kita bisa melepas pengampunan, agar kita bisa membebaskan kesalahan orang lain. Nah, inilah jati diri Tuhan Yesus Kristus yang ada pada manusia baru kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati, supaya saudara tetap sehat, tetap kuat, baik tubuh, jiwa, dan roh, dalam pemeliharaan Roh Kudus. Dan lakukan bagian kita. Kasihilah musuhmu. Amin. Shalom.